kita pikirnya sampai di mana kita pikir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun Zaidul Kaunaini wa Zakulaini wal Fariq ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتهب. Wa abwabun mansubatun itu. Wa aglaquhal al-musbitatu lal abwabul maqlu'atu was-sururu wal hijaratu al-madfunatu bila binain. Ini masih membahas tentang jual beli sebidang tanah yang mana di atas tanah itu ada berupa bangunan, ada pepohonan, ada benda-benda yang memang tidak bisa dicopot dari tanah itu sendiri. Kalau dicopot atau dilepas jadi rusak, seperti umpamanya bangunan rumah yang dari pondasi batu kan nggak mungkin dicopot atau digali, gitu. Rumah dari tembok nggak mungkin, kalau dari pagar mungkin bisa dicopotin, gitu. Ini dikatakan bahwa abwabun mansubatun, dan pintu-pintu yang mansubah, pintu yang terpasang. Kalau memang susah untuk dicopotin, maka tidak usah dicopotin. Jadi kalau jual tanah berarti apa yang dari tanah itu sudah milik si pembeli, kecuali pintu yang bisa dicopot. Itu. Pintu yang sudah dicor itu nggak usah. Wa aglaquha al-musbitatu, begitu pula gembok-gemboknya yang sudah ada di situ, yang sudah terikat di situ dalam pintu itu. Nah, nggak usah dibawa pulang, dicopotin pulang, kan gitu. Muris amat, gembok-gemboknya juga kan yang beri aja lagi, kan gitu ya. Gembok udah dipasang gitu. Lal abwabul maqlu'atu, tapi tidak termasuk pintu-pintu yang bisa dicopot. Pintu pagar, meskipun dia pintu pagar besi, apalagi itu pagar bambu dah gitu ya. Itu nggak usah tidak termasuk yang dijual, kecuali ada persyaratan sebelumnya. Jadi ada jual beli mutlak, ada jual beli bersyarat gitu. Kalau jual beli mutlak, artinya saya jual di rumah dan berikut tanahnya, atau saya jual tanah berikut rumahnya, berarti kan nggak termasuk yang lain-lainnya apa di atas tanah itu, gitu. Tetap masih milik si penjual. Itu namanya jual beli bersyarat. Tapi kalau jual mutlak, saya jual rumah, ya udah apa yang ada di rumah itu tetap punya si penjual. Yang dia jual hanya rumah berarti. Harta yang di halaman rumah ada pohonan pun masih milik si penjual. Kecuali kalau dijuitin lagi gitu. Andai kata pohonan itu sudah mati, itu sudah tidak milik si penjual lagi. Itu. Tapi kalau pohon itu masih hidup, milik si penjual. Bagaimana itu? Kalau memang itu tidak dijual, tetap kalau mau ada buahnya, tetap buahnya milik si penjual. Jadi mesti transaksikan juga semua apa yang ada di atas bumi ini berarti saya jual juga, gitu. Kesian mereka yang beli, karena banyak yang ngerti gitu ya. Yang kita jual kebun, di situ ada pohon mangga, ada pohon kelapa.
Ngomongnya saya jual sebidang tanah luas 100 meter atau 1000 meter, sedangkan di kebun itu ada pohon kelapa sedang berbuah. Jangan sedang berbuah, baru berkembang saja itu pohon kelapa sampai dia mementil sampai jadi buah, itu milik si penjual, tidak milik si pembeli. Karena dia nggak mentransaksikan menjual pohon kelapa, yang jual kebun. Gitu. Kalau ditransaksikan itu termasuk terjual juga semuanya, jadi milik si pembeli. Wasurut begitu Pak, tempat-tempat untuk bersandar, untuk bersantai. Biasanya kan kalau orang-orang kaya tuh kebunnya kan ada tempat untuk ngaum saum gitu ya, tempat tiduran, bersantai lah gitu kan. Wal hijaratul badfunatu bila binain, dan juga bebatuan yang terbenam yang tidak termasuk bangunan. Katakan di luar bangunan, gitu, di luar bangunan, maka itu tidak termasuk yang dijual, jadi masih milik si penjual, gitu. La bi ba'in kinnin zakarin au ghairihi, tapi tidak dalam masalah menjual budak, baik laki-laki maupun yang lainnya. Apa yang tidak termasuk? Kalau orang membeli budak, yang dibeli budaknya. Jadi semua perhiasan, pakaian yang diberikan oleh si tuan yang menjual ini, itu masih milik si tuan, tidak milik si pembeli. Meskipun pakaian yang dipakai itu untuk menutup aurat si budak, tetap masih milik si tuan atau yang menjual itu. Itu budak ya, manusia, apalagi barang yang tidak bergerak, tidak bernyawa. Zakarin au ghairi, baik laki-laki maupun perempuan. Halqatu biudunihi, itu halqatun, anting-anting perhiasan yang ada di telinganya, itu masih milik si tuan. Kenapa? Karena budak tidak punya hak milik. Apa yang dimiliki oleh si budak ada milik si tuan, gitu. Tatkala dijual tetap milik si tuan. Barang-barang yang berharga itu hanya badan dia saja yang dijual, gitu, yang ditransaksikan. Itu namanya jual beli secara mutlak, tidak bersyarat. Wa qatamun, gitu pula punya cincin masih milik si penjual. Oh, nahlun, dia punya sendal karena tuan yang punya, maka tetap sendal masih milik si tuan yang menjual. Wa kadza sabun alaihi, begitu pula baju yang dipakainya tetap masih milik si tuan. Khilafan lil hawi, beda pendapat bagi al hawi kal muharrar, seperti kita al muharrar. Kenapa? Artinya pakaian yang melekati badan budak karena alasan untuk menutup aurat itu termasuk bagian daripada si budak itu sendiri, gitu. Ataupun yang lain tidak. Sampai situ dulu. Wa in kana saitan auratihi, meskipun adalah bajunya itu sebagai penutup auratnya. Saya ulangi lagi nih. Di dalam jual beli masyarakat kita ini banyak melakukan transaksi jual beli yang salah menurut syariat agama kita, sehingga tidak mendatangkan keberkahan di dalam transaksi jual beli itu. Kenapa salah? Karena mereka tidak mengindahkan ajaran agama kita. Baik dia tahu, apalagi nggak tahu, gitu. Padahal dia tahu, tapi karena memang situasi dan kondisi yang yang menekan dia untuk melakukan transaksi di luar syariat agama kita, akhirnya dia lakukan itu, sehingga tidak mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia siapapun dia yang dikasih umur panjang, pasti dia melakukan entah menjual entah membeli. Sekecil apapun barang, seberapa rupiah pun uang yang dia keluarkan, tetap pernah melakukan jual dan beli, ya kan? Nggak ada manusia ini yang nggak pernah menjual ataupun membeli, semua pernah melakukan itu. Cuman karena mereka jauh dari tuntunan agama, sehingga mereka menganggap itu sah, mereka menganggap itu benar apa yang mereka lakukan, tapi yang mereka lakukan adalah salah. Ini kayak umpama ini bisa beli tanah memain. Saya tanya memain, mana beli tanah itu transaksinya beli tanah berikut apa yang ada di bangunan atas tanah, enggak tuh?
Nanti kalau saya beli tanahnya 100 meter umpama, dan semua yang ada di atas tanah itu tidak dibebanin tuh. Kenapa? Karena dia beli tanah. Iya kan? Iya. Jadi kalau mau ditransaksikan, saya beli tanah ini dan semua yang ada di tanah berarti milik saya. Gitu ngomongnya. Ya, udah semua milik ente. Berarti bukan hanya yang di atas tanah saja, yang ada di dalam tanah pun milik kita. Andai kata terkandung minyak ataupun ada emas longkotan itu, longkornya tuh emas milik kita. 700 bumi itu punya kita. Banyak hal-hal seperti itu yang dianggap sepele gitu. Kita beli rumah, memang sih rumahnya kita beli, tapi tidak ditransaksikan itu tanahnya. Berarti kita beli apa yang di atas tanah. Karena zaman dulu rumah kan nggak seperti sekarang, di tembok, di beton. Kalau dulu kan rumahnya rumah panggung, nggak mau dipindah-pindahin kan gitu ya. Pun meskipun begitu tetap sama saja begitu. Tetap kita transaksikan. Kalau kita menjual rumah kayak ini, menjual rumah dia nih, nah, itu tetap kasihan nanti yang beli, bukan kitanya. Dianya yang beli rumah kita, tapi dia tidak transaksikan tanahnya gitu. Saya jual rumah dan seluas tanahnya sekian gitu. Kata dia iya, berapa harga sekian? Jadi selesai. Tinggal masalah menyurat itu urusan kedua. Yang penting ayam gobunya ini diomongin. Begitu kita jual rumah, yang kita jual di rumah, apa yang tidak melekat di rumah itu tidak terjual. Nanti yang bisa dicopot di rumah itu. Jadi yang bisa dicopot kayak apa? Di dinding, jam dinding dia, jam dinding, jendela, pintu bisa copot, itu dia termasuk. Kenapa? Karena bisa dicopot. Yang tidak bisa dicopot baru termasuk, gitu. Mungkin tegaskan di sini tadi, gitu. Yang bisa dicopot itu tidak termasuk yang ditransaksikan. Yang tidak bisa dicopot atau di luar daripada area itu, di luar area nih, di luar area rumah itu berarti masih milik situ jual. Nanti jual rumah, di depan rumah ada batu bata, ada semen, ada cat, pokoknya itu tidak termasuk yang ditransaksikan, yang dijual kepada orang itu tetap masih hak si penjual. Pot yang taruh di situ, meskipun sebagai pemangkas, gitu kan, supaya orang lebih tertarik, gitu, itu tidak termasuk yang ditransaksikan. Tetap masih milik kita. Kenapa? Karena kita yang beli, kita nggak katakan kita jual tuh pot, kita nggak jual tuh pohon. Gitu. Termasuk kalau kita mau beli pohon nih di tempat tukang pohon itu kan kadang-kadang ada tempatnya tuh. Kita beli tuh pohon, pohon mangga, pohon bunga dan sebagainya. Yang kita belikan ini berapa pohon bang? Katakan 100.000, 250.000, ya udah jadi. Kita tuh bawa pohon, tapi kita nggak transaksikan tempat potnya itu. Lah gosong, ya kan? Kadang-kadang si penjual juga nggak tahu, lupa gitu. Kan mungkin bawa aja ya pohonnya, kan gitu ya. Dia musuh sulit nggak tahu, dia mau kerja udah lewat, kan gitu. Nah kita yang tahu jangan begitu, kan gitu. Jadi meskipun itu sebagai tempat pohon itu sendiri, kalau dicabut pohon bisa mati tanpa pot itu, tetap itu potnya tidak ditransaksikan. Kalau emang kita ngomong ini berikut potnya pak, saya beli, kata yang gue jual, iya berikut potnya, mau gimana lagi, kalau cepet mati punya, sah milik kita sebagai pembeli. Tapi kalau kita nggak transaksikan, kagak sah itu tempat pot, jadi gosong hukumnya. Dan yang lain-lainnya gitu. Orang beli telur, karena tempatnya tuh. Ya ada yang dari plastik, ada yang dari kardus, ada yang dari macam-macam kan. Beli telur berapa kilo? Katakan 5 kilo, gitu kan? Apa 5 kilo banyak dan pasti untuk tempat kan. Langsung ketimbang pakai itu. Ya kita beli kan telur, kita nggak beli itu kardusnya, kita nggak beli itu apa namanya tempatnya gitu. Meskipun itu suatu alat untuk tempat telur gitu ya. Tapi tetap dalam mazhab Syafi'i mesti ditransaksikan. Sekecil apapun dia mesti ditransaksikan supaya tidak menimbulkan gosong. Apalagi sampai nyawa dulu Anda gitu, tambahin bang ya. Ya, Allah.
Kecuali kalau plastik kresek yang mau disiapkan untuk apa namanya tempat untuk yang belanja, itu tidak gitu. Ini kadang-kadang kan yang tempat itu dari kardus atau dari tempat yang lainnya, itu kan emang bisa dipergunakan lagi gitu. Mereka kembalikan lagi kalau pulang gitu. Kesian. Ini guru kayak beli handphone ada kardusnya. Jadi akarnya harus sama kardusnya. Enggak, kalau itu makan itu sebagai tempat memang sudah menjadi satu. Itu kan yang tidak bisa dipisahkan. Iya, kalau kita beli HP nih, beli kardusnya, kan kardusnya mesti disegel. Berarti kalau kita buka itu kan merusak, gitu. Tapi kalau telur kita copotin itu berarti nggak merusak. Mau juga contoh tadi kiasnya nih, kita beli rumah, kan ada potnya. Kalau kita beli rumah, kita copot itu pindahin ke pot, kan nggak merusak rumah. Gitu. Jadi yang merusak itu berarti menyatu dia, masih berarti satu transaksi. Yang lain transaksi ini atau mesti ditransaksikan berikutnya itu apabila dilepas dia itu terpisah tanpa merusak. Jelas ya? Jadi kalau telur kan bisa dipisah copot tuh, tapi kalau HP kan merusak segel. Jadi dia menjadi satu dah transaksinya. Iya. Gitu. Ya termasuk gelecesan udah seperangkat dah begitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan jual beli. Siapapun kita ini pasti pernah melakukan jual dan beli. Sekecil apapun yang kita lakukan, apalagi barang yang akan kita konsumsi, yang kita makan untuk menjadi darah daging kita, gitu ya. Jangan sampai gara-gara itu sehingga ibadah kita bikin malas, zikir kita bikin malas, doa kita pun nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa kita lakukan ini benar, padahal itu tidak benar dalam agama kita. Apalagi mentransaksikan hukum ribawi, naudzubillah min dzalik. Maka kalau kita ingin bertobat kepada Allah, udahlah tobat, kurangin. Kalau nggak bisa sekaligus untuk henti daripada ribawi, gitu ya. Sedikit yang Allah berikan rezeki kepada kita, tapi itu mendatangkan keberkahan buat kita. Jadi anak istri pada sehat, kita hidupnya santai, enggak susah, enggak dibikin mumet, tenang jiwa kita, tenang ibadah kita. Apalah artinya kita dapat duit banyak, kendaraan mentereng, rumah juga bagus, tapi semua unsur-unsur ribawi, tapi enggak ada datang ketenangan di hati kita. Yang kita cari ini kan ketenangan batin, sehingga kita nikmat hidup ini. Apalagi kita bisa menikmati dalam ibadah. Jarang orang yang bisa mendapatkan nikmat di dalam ibadah. Satu contoh, ada hamba Allah begitu husuknya dalam ibadah sehingga dia merasakan nikmat dalam ibadah, gitu. Sehingga tatkala dia itu sedang salat di suatu masjid, kemudian menara masjid rubuh, itu semua orang di sekitar masjid itu teriak, menara masjid rubuh, menara masjid rubuh. Tapi dia yang dalam masjid itu sendiri dalam salat sunnah itu enggak mendengar ada suara menara rubuh. Saking hisuknya dalam ibadah dan nikmat dalam ibadah. Itulah salah satu duriannya Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin, bukan Zainal Abidin, bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tatkala beliau itu terkena panah mau dicabut oleh sahabat, bilang jangan dulu, jangan. Aku tidak akan sanggup kalau dalam keadaan sadar begini panah dicabut dari kakiku. Tapi tatkala nanti kalau sudah aku takbiratul ihram, silakan kau cabut. Jadi setelah takbiratul ihram itu panah dicabut. Sayyidina Ali itu tidak merasakan sakit, tapi setelah dia selesai sholat dia pingsan. Kenapa? Karena darah begitu banyak mengucur. Jadi pingsannya kan kekurangan darah. Nah kalau kita nyamuk disebut kaplok, berarti bang nyamuk. Makanya dahulu almarhum Haji pernah cerita sama saya, dulu di Mekah, nggak sampai sekarang kan rame, sepi Masjidil Haram. Itu ada orang kalau dia sholat, burung itu sampai mentok di kepalanya. Saking apa? Saking tenangnya dia itu sholat di beranda Ka'bah itu, sholat sunnah gitu. Sehingga burung menganggap itu tiang. Burung menganggap itu bukan manusia, dia anggap itu tiang. Jadi dibuat apa tuh? Mengkok burung. Saking musuhnya itu orang ibadah.
Jadi kita mencari ini kehusuan dalam ibadah sulit, apalagi kenikmatan dalam ibadah. Jadi kalau sudah nikmat dalam ibadah, ini seperti kita makan gitu. Atau suatu kebutuhan buat rohani kita. Jasmani kita pun butuh makan, rohani pun butuh makan. Maka kalau jasmani kita satu hari saja tidak makan, tidak mengkonsumsi makanan, lemes. Begitu pula rohani, satu hari kalau tidak zikir, tidak ibadah, maka dia akan lemes juga. Keseringan begitu bisa mati di rohani. Makanya usahakanlah semaksimal gitu ya, kita kurangi hal-hal yang memang itu menyebabkan mengurangi nilai ibadah kita di sisi Allah, apalagi mendatangkan murkanya Allah, sehingga hidup seraba aja susah aja gitu ya. Kenapa? Karena boleh jadi kita ini banyak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedikit yang Allah berikan rezeki, itulah yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan nambah. Tapi banyak diistidratkan, diambulin sama Allah, Allah nggak rela, buras sekaligus, tidak tersisa apa-apa. Ya, wallah alam. Jadi semoga Allah tuntun kita ke jalan yang benar, Allah bimbing kita ke jalan yang benar. Apalagi sekarang ini banyak orang yang mati mendadak, nggak tahu apa sebabnya, kan begitu ya. Tapi pada umumnya katanya corona, saya belum tahu apakah ada corona apakah ada, kan gitu ya. Apakah ini hanya ya tipu muslihat saja gitu ya, supaya turun anggaran kan gitu. Antar corona gitu. Tapi kita belum tahu yang secara pasti keluhan dari orang yang kena corona gitu ya. Ternyata orang bertimbang pilek panas dingin juga kata corona, orang kena tipes, kena panas gitu ya, kena corona. Tapi hal itu semua terlepas kita semua dari hal itu, yang penting kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun virus ataupun taun yang Allah turunkan ke bumi ini, supaya Allah lindungi kita, lindungi keluarga kita, anak keluarga dan seterusnya, saudara-saudara kita Allah lindungi. Minta panjang umur dalam badan sehat walafiat. Meskipun barangkali orang susah mencari nafkah, susah mencari rezeki kerja, tapi kita mohon kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau persulit yang untuk mencari uang, persulit untuk mencari rezeki, saya minta digampangkan datangnya rezeki gitu kita. Kami tidak punya daya upaya untuk mencari, untuk mengejar rezeki itu karena abstrak ya Allah. Tapi Engkau Maha segala-galanya, tolong cukupkan semua kebutuhan saya. Tolong cukupkan semua kebutuhan kami sekeluarga, sehingga kami hidup tidak terhina ya Allah, sehingga ibadah kami pun tidak terlena ya Allah. Insya Allah kabul Allah SWT, asalkan niat yang kuat, berdoa, bermunajat gitu ya. Jangan khawatir, Allah pasti berikan solusi yang terbaik buat hambanya. Tidak mungkin Allah menurunkan suatu bencana, tidak mungkin Allah menguji suatu hambanya kalau tidak ada solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita baca pada malam hari ini, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ya Arhamar